Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Tamami, NIM 2021 53111 dari program studi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Syariah Accounting and Indonesian Financial. Sebelum itu, kita mari kita tahu dulu yaitu pengertian dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah itu adalah sebuah sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, serta menganalisa data-data keuangan menggunakan sebuah prinsip. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Latar belakang akuntansi syariah itu diperlukan di era modern saat ini, yaitu satu, karena dampak industri 4.0. Dampak industri 4.0 ini bisa dilihat dari perkembangan teknologi. Nah, teknologi ini semakin mendominasi di segala aspek kehidupan manusia, baik itu di sekitaran maupun sampai ke industri. Kemudian latar belakang kedua yaitu dampak Society 5.0. Society 5.0 ini didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah melalui sebuah sistem sosial dengan mengintegrasikan ruang virtual dengan ruang fisik. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah aturan hukum tentang keuangan dalam agama Islam. Kemudian fungsi akuntansi syariah. Fungsi akuntansi syariah ini sangat itu untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan dalam sistem keuangan. Karena ini itu merupakan sebuah dukungan yang diperoleh dari arsitektur sistem informasi sehingga meningkatkan efisiensi dan pengembangan tersebut. Selain itu juga ini dituntut oleh tuntutan akuntan syariah, zakat dan wakaf. Kemudian tujuan dari akuntan syariah ini itu untuk menghasilkan sebuah formulasi dasar laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan sebuah informasi atau bisa disebut sebagai sebuah laporan, baik itu laporan keuangan maupun laporan non keuangan. Laporan keuangan ini contohnya seperti informasi yang dihasilkan dari transaksi keuangan, baik secara cash seperti itu maupun non cash. Lalu non keuangan itu informasi yang tidak dapat diukur atau tidak terkait dengan sebuah keuangan. Nah, untuk menyalurkan sebuah zakat, infak, sedekah, para masyarakat itu dibutuhkan sebuah badan amal yang bertanggung jawab tentang zakat, infak, dan sedekah. Atau badan amal itu adalah basis atau jenisnya bisa disebut seperti itu. Nah, basis ini punya sebuah tujuannya itu untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga badan ini bisa memudahkan para masyarakat untuk melakukan ketiga hal tersebut. Kemudian badan amal tersebut memiliki sebuah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini berupa sebuah laporan keuangan tentang penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, laporan ini akan ditujukan kepada masyarakat yang melakukan transaksi tersebut sehingga masyarakat bisa tahu dananya itu digunakan untuk apa saja.
Nah, dalam sebuah badan amal itu kan tidak mungkin bisa selalu berjalan ke atas terus atau lancar. Pasti dalam setiapnya pasti ada sebuah masalah, problem atau beberapa hal yang tidak sesuai perkiraan. Nah, maka dibutuhkan sebuah solusi. Nah, solusi untuk mengurangi resiko itu yaitu satu, meningkatkan niat dan memelihara kepercayaan masyarakat. Karena dana ZIS tadi dan aset wakaf itu hanya dipercayakan kepada badan amal tersebut untuk dikirim ke orang-orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian kedua, memperbaiki struktur manajemen dan pengelolaan. Itu karena masih ada beberapa pengelolaan yang dianggap kurang atau bahkan belum diperhatikan. Kemudian memaksimalkan forum organisasi zakat di daerah-daerah. Nah, memaksimalkan forum ini bisa dengan seperti saling kerjasama sehingga mereka dapat bertukar pengetahuan dan informasi. Keduanya itu juga mengikuti peraturan pemerintah untuk melaporkan kepada badan wakaf dan dilaporkan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, manajer keuangan atau staf keuangan membuat laporan yang terstruktur. Sehingga ketika kita sudah membuat laporan, masyarakat atau customer atau yang telah melakukan transaksi tadi bisa tahu dengan jelas rinciannya tentang dana yang telah diberikan oleh konsumer tadi digunakan untuk apa, sehingga masyarakat bisa mengerti dengan jelas. Kemudian yang terakhir, memiliki software khusus untuk laporan keuangan. Jika badan amal ini sudah memiliki dana yang cukup, maka disarankan untuk memiliki sebuah software khusus untuk laporan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan laporan akuntansi yang ditujukan pada Badan Wakaf Indonesia atau pengelola wakaf yang memiliki sistem dengan menggunakan komputerisasi atau sistem informasi manajemen wakaf berbasis mobile. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.